Selamat malam. Selamat malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah pada malam hari ini. Ada yang spesial Bu Desi Ya, malam istimewa. hari ini. Malam hari ini kita memperingati hari ulang tahun gereja yang ke-38. 38 tahun. Iya, dibilang tua ya belum tua. Kalau Dibilang tua itu masih, nanti kok seperti ya, berkurang gitu. Padahal dibilang, kita diberkati Tuhan. yes, dibilang muda juga sudah bukan muda lagi ya Bu sudah ya. dewasa. Sudah dewasa. Iya, betul. Malam hari ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama dalam ibadah hari ulang tahun gereja yang ke-38. Mari kita siapkan hati, telinga dan pikiran kita untuk kita boleh datang membawa setiap syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena benar bahwa Tuhan telah memberkati gereja kita. Mari kita merenungkan sejenak betapa Tuhan sudah menyertai kita di dalam persekutuan, di dalam gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo. Mari kita renungkan betapa Tuhan terus dan terus memberkati kita. Tidak ada sehari pun Tuhan meninggalkan kita sebagai persekutuan kita di dalam gereja ini. Tuhan berkatkan segala kebaikan di dalam gereja kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu untuk gereja kami. Sebagai sebuah gereja yang dipersatukan oleh kasih Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita adalah satu. Nyanyian pujian satu kita sekalian. Mari kita nyatakan, satu kita sekalian. Kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan. Bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Dengan sepenuh hati kita nyatakan dan kita rasakan bahwa kita satu dalam persekutuan Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan. Bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita satu di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang sungguh sangat baik. Pada petang hari ini, malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Kehidupan iman kami boleh bertumbuh melalui gereja ini Tuhan. Dan Engkau terus nyatakan kebaikan-Mu di dalam persekutuan kami. Engkau terus menyertai kami. Tuhan, malam hari ini kami ingin beribadah, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin bersyukur karena Engkau sungguh baik. Kami bersyukur atas 38 tahun gereja kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Dan Engkau berkenan Tuhan dengan setiap syukur kami, setiap suara kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan.
kiranya Engkau berkenan. Kami mohon ampun Tuhan atas kesalahan dan segala kekurangan kami. Kami nyatakan syukur ini. Kami memohon Engkau untuk hadir di tempat ini Tuhan, di tempat kami masing-masing, di setiap rumah yang memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan dari sekarang hingga selamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Kembali kami mengucapkan shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, semuanya sehat. Amin. Teman-teman di sini juga tentunya sehat karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sebagai gereja yang diberkati Tuhan, tentu Tuhan rindu kita boleh menjadi keluarga yang terus rukun, yang terus bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kembali kita akan memuji nama Tuhan, satu pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Dengan penuh sukacita, mari bersama keluarga kita, di rumah kita masing-masing kita memuliakan nama Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Puji Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sungguh senang menjadi keluarga Tuhan. Yes, keluarga Semua Tuhan. saling mengasihi. Puji nama Tuhan, semua saling mengasihi. Haleluya. Karena kita cinta keluarga Tuhan. Amin. Malam hari ini kita akan membaca ayat yang akan kita bersama-sama terima di dalam nanti kita menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ayat tema kita akan baca 2 kali bersama dengan ayat alamatnya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat tayangan di bawah ini. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku adalah kawan sekerja Allah. Sekali lagi, aku adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Puji nama Tuhan, saatnya firman Tuhan disampaikan dan mari siapkan hati kita, duduk diam di hadapan Tuhan. Ketahui bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan adalah kawan kita yang sejati. Tidak ada kawan lain di dunia ini yang dapat memberikan pengharapan yang pasti, tetapi Tuhan Yesus adalah kawan yang sejati. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Yesus kawan yang sejati.
Bapak Pendeta Yusa, kami persilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita bersukacita bersama, bersyukur bersama, meskipun masih dalam situasi kondisi yang berat bagi kita, tapi bukan menjadi alasan untuk kita tidak bisa bersyukur. Kenapa? Karena malam ini kita beribadah dalam ibadah syukur dalam rangka memperingati hari ulang tahun gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo yang ke-38. Ya, puji Tuhan, kita sudah sampai di usia yang ke-38. Nah, di dalam suasana yang penuh syukur, penuh sukacita walaupun dengan segala keterbatasan, mari coba kita kembali menghayati firman Tuhan di hari ulang tahun gereja ini. Firman Tuhan yang akan disampaikan di hari ulang tahun gereja yang ke-38 ini diberi judul Menjadi Orang Kristen atau Jemaat yang Utuh. Kita akan belajar dari jemaat-jemaat yang dituliskan dalam Alkitab, tepatnya dalam kitab Wahyu. Ya. Dalam Wahyu 3, di sana dituliskan ada 3 jemaat. Yang malam hari ini saya pakai untuk kita bersama-sama belajar, bersama-sama merenung, bersama-sama menghayati bagaimana kita sebagai jemaat di Sidomoyo. Apakah kita sudah menjadi jemaat yang menyenangkan Tuhan? Kita memang bersyukur bahwa sampai di usia 38 tahun ini, GBI Sidomoyo sudah mengalami pencapaian-pencapaian yang luar biasa, ya, baik secara fisik maupun pencapaian-pencapaian dari sisi yang lain. Kita memang bisa bersyukur bersama. Tetapi, apakah pencapaian-pencapaian itu menjadi sebuah alasan untuk Tuhan disenangkan dengan gereja ini? Nah, oleh karenanya di hari ulang tahun yang 38 ini, mari coba kita belajar dari jemaat yang ada di kitab Wahyu pasal 3. Ya. Yang pertama, di sana dituliskan ada jemaat di Sardis. Ya, saya mau membaca sebagian dari ayat itu. Pasal 3 ayat 1 sampai 6, itu jemaat di Sardis. Dikatakan dalam ayat-ayat itu, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kalimat ayat-ayat ini berbunyi begini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jemaat di Sardis itu memang jemaat yang kaya. Mereka tampak begitu rajin beribadah. Secara pandangan luarnya demikian. Jemaat itu kaya, jemaat itu rajin beribadah, rajin melakukan aktivitas kegerejaan. Tapi ternyata dalam ayat ini dikatakan Tuhan berkata kerohanian mereka sudah mati. Tadi dikatakan ya, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudaraku yang kasih Tuhan, walaupun jemaat Sardis ini dari luar nampak bagus, kaya, rajin dalam kehidupan
bergerejanya kelihatannya menarik, tapi ternyata dalam pandangan Tuhan berbeda. Tuhan berkata kerohanian mereka ternyata mati. Ini artinya jemaat yang baik tetapi dalam pandangan Tuhan tidak utuh. Ada yang harus dibenahi. Itu jemaat di Sardis. Kemudian berikutnya ada jemaat Laodikia, dikatakan di sana ya, pasal 3 ayat 14 sampai 22. Aku kaya dan telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jemaat yang kedua adalah jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia di sana nampak kaya, bahkan berkelimpahan secara harta duniawi. Tapi ternyata hal itu tidak membuat Tuhan disenangkan. Kenapa? Karena kekayaan mereka, kelimpahan harta mereka justru membuat mereka menjadi jemaat yang sombong. Jemaat yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Yang diandalkan adalah kekayaan dan kelimpahan hartanya. Sekalipun secara dunia ini memang menarik. Siapa yang tidak suka dengan kaya? Bahkan kita juga pasti berdoa jemaat GBI Sidomoyo menjadi jemaat yang kaya berkelimpahan. Senang pasti. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, seperti jemaat di Laodikia, mereka kaya, mereka berkelimpahan, punya apa saja. Orang lain yang memandang, wih hebat luar biasa. Tetapi justru itu yang membuat mereka menjadi jemaat yang tidak utuh di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menjadi sombong. Dan mereka akhirnya hanya mengandalkan kekayaannya. Walaupun kelihatan jemaat ini baik, namun tidak utuh. Ada yang harus dibenahi. Terus yang ketiga, di sana dituliskan dalam pasal 3 ayat 7 sampai 13, ada jemaat Philadelphia. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Yang ketiga adalah jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia meskipun mereka kelihatan lemah, miskin, tidak punya kekayaan banyak, tetapi dalam pandangan Tuhan, Tuhan ternyata menemukan mereka adalah jemaat yang taat, jemaat yang tekun, jemaat yang terus berharap hanya kepada Tuhan. Saudara, jemaat yang seperti inilah ternyata dalam pandangan Tuhan menjadi jemaat yang berkenan, yang menyenangkan, yang utuh. Jemaat yang tampaknya terbatas, banyak kelemahan, tetapi baik dan utuh dalam pandangan Tuhan. Malam hari ini, kita sebagai jemaat Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo ingin belajar bersama-sama bagaimana kondisi jemaat ini. 38 tahun usia gereja ini. Tadi di awal saya katakan, sudah mengalami kemajuan-kemajuan di berbagai bidang. Pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Secara fisik, gereja ini gedungnya luar biasa. Dan pencapaian-pencapaian yang lain, ada banyak orang yang melihat Sidomoyo luar biasa. Sidomoyo mengalami kemajuan luar biasa. Bukan hanya mereka yang datang memberi pujian dari sesama gereja, sesama anak Tuhan. Tetapi orang yang di luar gereja pun mengakui gereja ini memang sudah mengalami pencapaian-pencapaian luar biasa. Tapi apakah pencapaian-pencapaian itu menjadi alasan untuk menjadikan jemaat ini jemaat yang utuh, yang menyenangkan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti tadi dikatakan, ada jemaat di Sardis, ya, mereka kaya. Mereka kelihatan jemaat yang rajin beribadah,
tapi ternyata Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena kerohanian mereka mati. Mereka hanya hidup secara luar, secara jasmaninya, tapi rohani mereka mati. Kemudian ada jemaat Laodikia. Mereka kaya, berkelimpahan. Tetapi justru kekayaan dan kelimpahan itu membuat mereka sombong dan akhirnya hanya mengandalkan kekayaan itu, mengabaikan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, ada jemaat Philadelphia yang walaupun kelihatannya lemah, terbatas, ada banyak kekurangan, tapi mereka menjadi jemaat yang utuh dalam pandangan Tuhan, menyenangkan Tuhan karena mereka taat, tekun, dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Hari ini kita memperingati 38 tahun. Mari kita lihat keberadaan kita sebagai jemaat. Kita memang bersyukur sudah sampai 38 tahun. Kita memang bersyukur sudah mengalami pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Tapi apakah itu bisa kita pastikan bahwa jemaat ini menjadi jemaat yang utuh yang menyenangkan Tuhan? Bagi Tuhan, apa yang sekedar tampak di luar, entah itu kerajinan dalam ibadah, atau kehidupan yang tampak diberkati secara jasmani sehingga kaya, berkelimpahan, ternyata saudara tidak berarti apa-apa kalau di dalamnya tidak benar. Sekali lagi saya mau ulangi, bagi Tuhan apa yang sekedar tampak di luar, entah itu kerajinan dalam ibadah atau kehidupan yang tampak diberkati secara jasmani sehingga kaya, berkelimpahan, ternyata tidak berarti apa-apa kalau di dalamnya tidak benar. Tuhan menghendaki yang utuh, bukan hanya yang tampak luar saja. Tuhan menghendaki yang utuh, bukan polesan atau pencitraan belaka. Karenanya tadi khotbahnya saya beri judul, jadilah orang Kristen atau jemaat yang utuh. Yaitu jemaat yang utuh, imannya bukan sekedar di mulut, tapi juga di hati, pikiran, dan segenap tindakan. Sehingga Tuhan dimuliakan. Bagaimana dengan keberadaan kita sebagai jemaat setelah 38 tahun? Adakah Tuhan memang dimuliakan oleh gereja ini, oleh jemaat ini, karena menjadi jemaat yang utuh? Yang bukan sekedar luarnya saja kelihatan wah luar biasa, tetapi juga dalamnya pun wah luar biasa. Sehingga menjadi berkat bukan saja luar, tapi juga dalamnya. Luar dalam jadi berkat bagi banyak orang, menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Secara fisik memuliakan Tuhan, secara pencapaian-pencapaian memuliakan Tuhan. Tetapi secara kehidupan rohani jemaat yang ada di dalamnya, jemaat yang kuat secara iman, yang memang taat, yang memang setia, yang memang hanya mengandalkan Tuhan, itulah yang juga memuliakan Tuhan. Di usia yang ke-30 tahun, mari kita merenung bersama. Kita bersyukur, tetapi kita juga merenung apakah jemaat GBI Sidomoyo sudah menjadi jemaat yang menyenangkan Tuhan secara utuh. Kita berdoa supaya Tuhan masih beri kesempatan tahun demi tahun ke depan, sehingga kita masih terus membenahi. Jemaat di Sardis perlu dibenahi, karena mereka hanya kelihatan hidup secara jasmaninya, tapi rohaninya mati. Jemaat di Laodikia perlu dibenahi, karena mereka hanya kelihatan tekun secara luar, kaya, kelimpahan, tetapi mereka ada kesombongan. Jemaat Sidomoyo, adakah yang masih terus perlu dibenahi? Mari belajar seperti jemaat Philadelphia, yang walaupun kelihatannya kecil, lemah, terbatas, tapi mereka menyenangkan Tuhan, karena mereka mengerjakan apa yang dimau Tuhan. Taat, setia, dan terus hanya mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gerejanya ini. Selamat ulang tahun yang ke-38. Tuhan memberkati, Tuhan memakai gereja ini untuk menjadi berkat, bukan saja dari luar tetapi juga dari dalamnya.
sehingga banyak orang boleh merasakan berkat Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati gerejamu ini sepanjang 38 tahun. Tetapi di usia 38 tahun ini kami bersyukur ada bagian firman Tuhan yang menolong, mengingatkan kami, apakah kami sudah menjadi jemaat yang utuh yang menyenangkan Tuhan, yang bukan saja menyenangkan dari luarnya, tetapi juga dari dalamnya. Biarlah ini menjadi evaluasi bagi kami, gerejamu yang sudah usianya 38 tahun, untuk kami membenahi segala sesuatu yang masih belum berkenan. Sehingga sungguh-sungguh ke depan ketika Tuhan masih beri kesempatan, gerejamu ini bukan saja menarik secara luar, tetapi juga luar dan dalamnya menarik, menjadi berkat dan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gerejamu ini dengan segala kegiatan dan program-programnya. Berkati seluruh jemaat yang menjadi bagian dari gereja ini. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, dari mulai hamba Tuhan sampai kepada seluruh yang melayani dengan setia sampai sekarang ini. Biarlah semuanya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat sehingga bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya dan juga bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah boleh menerima berkat yang disampaikan oleh hambanya yang tentunya akan semakin membuat kita bertumbuh iman dan kerohanian kita. Seusia 38 tahun Tuhan sudah memberkati kita ya Bu ya. Betul. Iman itu yang terpenting, tetapi jumlah jemaat kita itu juga bertambah terus dari Puji tahun ke Tuhan. tahun. Gedung kita juga bertambah luas. Itu Puji semua Tuhan. tentu karena berkat Tuhan. Ya. Kita patut bersyukur. Ya. Di sebelah kita Bu Desi. Ya, di sini ada apa ya itu kira-kira? ada tumpeng Ada yang tumpeng yang ini adalah lambang dari syukur kita Ya. kepada Tuhan. kita akan mengikuti prosesi pemotongan tumpeng secara simbolis yang akan diwakili oleh jemaat oleh Bapak Sukiono dan nanti akan diserahkan oleh Bapak Gembala Sidang. Dipersilakan. Kami persilakan Pak Sukiono dan Bapak Gembala Sidang. Ya, Bapak Suki mewakili jemaat untuk memotong tumpeng dan Bapak Pendeta akan menerima wujud syukur ini dari jemaat. Bapa dalam surga yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan pada kesempatan ini Tuhan, pada hari yang berbahagia ini, kami datang menghadap kepada Engkau. Sebelumnya kami mohon diampuni Tuhan akan segala dosa pelanggaran kami. Selanjutnya Tuhan, izinkan kami untuk mengucap syukur kepada Engkau karena berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo pada usia yang ke-38 ini Tuhan. Engkau telah memberikan banyak berkat, di antaranya berkat pertumbuhan keimanan jemaat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo. Kami bersyukur Tuhan, meskipun dalam situasi kondisi merebaknya wabah COVID-19, tetapi Engkau mengizinkan anak-anak-Mu tetap yakin dan tetap menunjukkan imannya kepada Engkau dengan melakukan ibadah di rumahnya masing-masing. Ini satu berkat yang tidak terhingga, karena tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Bahkan kami hampir rebah, tidak tahan lagi. Tetapi karena berkat-Mu, Engkau izinkan kami bersama-sama menaikkan pujian, memuliakan nama-Mu,
melalui ibadah online di rumah kami masing-masing. Demikian pula Tuhan, kami juga bersyukur kepada Engkau, karena Engkau telah mengutus hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Yusak Joko Santoso, telah hampir lebih 10 tahun ada di Sitomoyo dan membuat gereja kami semakin bertumbuh dengan diwujudkan adanya gedung gereja yang semakin luas sehingga mampu menampung banyak jemaat untuk beribadah di gereja-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan, karena tidak sedikit biaya yang kami keluarkan untuk membangun gereja ini. Kami tidak memiliki apa-apa Tuhan, tetapi pertolongan-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu telah membuat kami menjadi mampu untuk mewujudkannya. Demikian pula Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau telah izinkan melalui hamba-Mu ini Tuhan, semakin banyak jemaat-Mu yang terlibat dalam pelayanan, semakin banyak jemaat-Mu yang datang ke gereja-Mu ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yusak Joko Santoso, beserta Ibu Eva Asri, beserta anak-anak Mas Joy, Mas Kelvin, serta Angel. Kami menyerahkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus pakai keluarga ini untuk memberkati semakin banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kata yang bisa kami wujudkan, kami naikkan ke hadapan Engkau, kecuali hanya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Untuk selanjutnya Tuhan, kami juga akan menyerahkan persembahan yang akan kami kumpulkan sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap tangan-tangan yang menyerahkan persembahan ini. Kiranya Engkau akan sucikan, sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu, memperluas kerajaan-Mu di Sitomoyo dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa, ucapan syukur kami, mohon pengampunan kami ke hadapan Engkau. Semuanya kami naikkan ke hadapan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, syukur kepada Tuhan. Mbak Asna, Ya Bu Desi. jemaat kita itu tidak hanya yang dari Sitomoyo saja. Meskipun nama kita Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo, Ya. tetapi ada juga yang dari luar Sitomoyo. Oh Bahkan iya, iya. ada yang saat ini tinggal di luar kota dan mereka dalam keadaan merantau. Tentunya mereka semua rindu untuk bersekutu dengan kita dan kangen dengan kampung halaman. Iya. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan mencoba menghubungi salah satu perantau, Iya. Siapa itu Bu? Pak David. Oh Pak David yang dari KPW Krandon. Iya, betul. Mari kita coba Oke. menghubungi beliau ya. Shalom. Shalom. Oh ya, Pak David ya ini. Iya, benar Bu. Oh ya, bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, kami sekeluarga dalam kondisi yang baik. Puji Oh, Tuhan. puji Tuhan. Bagaimana kondisi Jakarta? Kalau Jakarta sendiri sudah mulai ramai karena beberapa kantor sudah mulai buka. Tetapi kami sekeluarga masih beraktivitasnya di rumah. Oh jadi semuanya dilakukan dari rumah ya Pak? Ya, benar Bu. Jadi kami masih bekerja dari rumah. Bahkan kami pun beribadah juga dari rumah. Bahkan kami bisa ikut ibadah di GBI Sitomoyo. Puji Tuhan. Itu sangat memberkati kami. Jadi sangat diberkati ya Pak ya? Iya, sangat memberkati. Puji Tuhan. Sebagai perantau, itu adalah kerinduan kami ketika kami bisa ikut ibadah di gereja tempat kami dibesarkan.
bahkan tempat kami dibentuk iman kami. Ya, kami sungguh bersyukur karena kami bisa mengikuti ibadah di GBI Sitomoyo meskipun secara online. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dalam rangka hari ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Sitomoyo ini, Pak David sudah buat video ucapan hari ulang tahun belum ya? Oh iya, sudah Bu. Kemarin dihubungi panitia, kami atau saya dan rekan-rekan kantor sudah buat dan sudah kirim videonya. Oke, ternyata sudah dikirim. Baik Pak, ini videonya sudah kami terima. Nah, nanti kami akan tayangkan di dalam ibadah ini. Oke Pak David, terima kasih atas partisipasi dan salam untuk semua perantau yang ada di sana. Sampai ketemu lagi besok. Iya, ketika sampai ketemu sudah lagi kalau waktunya. sudah semuanya sudah baik. Terima kasih atas partisipasinya ya Pak. Baik, terima kasih juga Bu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati juga Pak. Wah, itu tadi Pak Ternyata David. videonya itu sudah dikirim toh Bu. Iya, betul sekali. betul. Kalau begitu kita lihat saja. Iya, Yuk, kita ini dia saksikan. video-video dari teman-teman kita. Shalom, saya Andreas. Saya Irgo Chandra Putra, saat ini sedang berada di kota Semarang. Saya Stefanus, saya Tuni, saya berada di Jakarta. Nama saya Arodi, saat ini saya bekerja di Jakarta. Saya David serta istri. Kami bekerja di Jakarta. Saat ini saya dari Jawa Tengah. Dan kami adalah perantau di Sitomoyo. Di hari yang spesial ini, Kami mengucapkan selamat ulang tahun GBI Sitomoyo ke-38. semakin bertumbuh dan semakin menjadi berkat buat semua orang. Biarlah Tuhan boleh terus pelihara dan memakai GBI Sitomoyo menjadi ladang pemberitaan kabar keselamatan di tengah lingkungan masyarakat. Bangsa dan negara. Adalah kawan sekerja Allah. Tuhan Yesus memberkati. Jalan-jalan di puncak Suroloyo. Pemandangannya apik, marai tentrem ning ati. Sugeng tambal warsa GBI Sitomoyo. Gusti Yesus tansah memberkati. Nah, itu tadi Iya, Mbak Asna. luar biasa sekali. Video-videonya Sangat memberkati ya Bu sangat ya. memberkati kita, mengobati kangen juga. Iya. Oke, sekarang kita juga akan ajak jemaat untuk membuat video yang sama seperti yang sudah kita tonton tadi, Iya. video ucapan hari ulang tahun untuk gereja kita tercinta. sekreatif mungkin. Sekreatif mungkin. Tentu nanti juga ada apresiasi ya Bu ya Iya, bagi tentu saja. 4 video yang terbaik. Oke, kriterianya apa Mbak? Kita sampaikan kriterianya ya. Yang pertama, videonya tidak boleh lebih dari 1 menit. Oh, jadi pendek saja Ya, ya. pendek saja. Yang kedua, kapasitasnya tidak boleh lebih dari 5 MB. Oke. Lalu untuk isinya, dalam video yang pendek itu isinya nanti silakan jemaat bisa mengapresiasi dan juga meresponi ibadah online yang selama ini Ya. diikuti melalui gereja kita, Ya, melalui tentunya. khotbah-khotbah Bapak Pendeta. Lalu di akhir video itu silakan bisa ditutup dengan pantun. Pantunnya isinya ya. adalah Ucapan selamat ya, ulang tahun. ucapan selamat ulang tahun karena lomba ini dalam rangka ulang tahun gereja, Gereja kita yang ke-38. Oke, Kembali Mbak diingatkan, Asna. panitia menunggu 4 video yang Ya, terbaik. nanti akan Ya, dipilih 4 4 video yang dan terbaik. akan diberikan apresiasi. Ya, kita sudah selesai Bu Ya. ibadah hari ulang tahun gereja pada malam hari ini. Kita akan menutup bersyukur kepada Tuhan dan kita akan menerima doa berkat dari hamba Tuhan. Kepada Bapak Pendeta dipersilahkan. Sidang jemaat, mari kita bersatu hati dalam doa untuk mengakhiri ibadah syukur hari ulang tahun gereja ini. Bapa, di penghujung ibadah kami, sekali lagi kami bersyukur atas segala berkat rahmat anugerah-Mu kepada gereja-Mu ini sampai di usia 38 tahun. Kami ingin dan terus berkomitmen ingin diberkati dan dipakai Tuhan menjadi berkat ke depan. Bukan saja secara luarnya tetapi juga dalamnya,
kami menjadi berkat, sehingga nama Tuhan sungguh-sungguh semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah dengan syukur, dan ketika kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan yang akan memberkati kami untuk sungguh-sungguh menjadi jemaat yang utuh. Limpahkanlah berkat-Mu kepada seluruh jemaat-Mu, berkat damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan, dan kebaikan kemurahan Tuhan di dalam Yesus sungguh-sungguh akan dicurahkan Tuhan dalam kehidupan kami jemaat Tuhan, hingga terus menyertai dan bahkan menghiasi langkah-langkah perjalanan gerejamu ini, melalui dan di dalam persekutuan penghiburan Tuhan Roh Kudus, dari saat malam ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus Kristus, hamba mohon berkat dan berdoa mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat malam, selamat memperingati 38 tahun yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersyukur atas 38 tahun yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Shalom. Oh ya, Pak David ya ini. Iya, benar Bu. Oh ya, bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, kami Begitu kita lihat saja. Yuk, dan saksikan video-video dari teman-teman kita. Bapak Suki mewakili jemaat untuk memotong tumpeng dan Bapak Pendeta mau Kak, cek penyerahan tumpeng 1, 2, 3. Cut.